Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema. Terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar, peristiwa ini bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimanakah nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke ya, yang pertama ada Virgo. Silakan sahabat Virgo ya, menyimak ya. Saya akan tarik energi kalian dan akan saya bacakan. Oke sobat ya, next ya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo ya, memasuki minggu terakhir bulan Juni. Virgo asmara, kartu utama muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya. Sekali lagi kalian muncul petunjuk 4 koin. Artinya apa? Artinya di sini saya kok merasakannya bahwasanya memang seputar asmara ini terkadang belum adanya sebuah kestabilan. Artinya apa? Ya jelas artinya ya terkadang kalian masih terhantam sebuah problem-problem sobat. Entah problem itu ringan ataupun juga bisa saja problem itu berat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena saya di sini juga merasakan energi yang cukup kuat bahwasanya sahabat Virgo itu ingin menjaga kestabilan. Jadi kalian itu bisa dikatakan tidak mau meskipun ada kesalahan kecil gitu, ataupun mungkin kesalahan sepele ini semakin melebar, semakin memanas, semakin meluas.
kalian tidak mau seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan clue yang pertama di sini saya merasakan bahwasanya sahabat Virgo ini betul-betul ingin mengkondisikan gitu agar seputar asmaranya itu bisa stabil. Makanya kalian terbaca jelas energi kalian mengatakan di sini bahwasanya kalian tidak mau meskipun adanya sebuah kesalahan kecil ataupun kesalahan sepele itu nantinya bisa melebar, bisa memanas. Ini kalian sekali lagi kalian tidak mau hal-hal seperti itu. Sahabat Virgo kayaknya sih ingin mengamankan ya, kira-kira seperti itu ya. Next ya, sekarang kita cari informasi di kartu confirm. Muncul petunjuk 10 koin. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, di kartu confirm. Ini sih nampaknya apa yang sedang diharapkan sahabat Virgo, apa yang mungkin sedang kalian inginkan, ini kayaknya akan bisa terwujud sahabat. Saya tadi kan mengatakan energi dari sahabat Virgo ini jelas ingin adanya sebuah kestabilan, ingin mengamankan, gitu loh. Nah, ini di kartu confirm ya juga sama. Artinya apa? Apa yang sedang kalian harapkan, apa yang sedang kalian inginkan ini kayaknya akan bisa terwujud cepat. Ada kebahagiaan luar biasa nantinya ya. Jadi mungkin kalian yang ada perselisih pahaman ataupun mungkin yang ada problem ini bakal apa? Bakal bisa damai kembali, bakal bisa rukun kembali. Dan kalian kayaknya akan berhasil ya untuk menjaga asmara kalian, lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Adanya keberuntungan luar biasa di sini ya. Jadi sahabat Virgo ini kayaknya apa ya, semangat kalian, usaha kalian ketika ingin menjaga ketentraman dalam hubungan asmara ini kayaknya akan bisa terrealisasi. Mantap ya. Oke, next nanti kita deteksikan ya. Lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini kartu utama muncul petunjuk 4 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya. Ini kayaknya sih di faktor pekerjaan ataupun karir mungkin masih banyak dari sahabat Virgo yang masih merasakan kesulitan ketika mungkin ingin mencapai target, gitu, mewujudkan harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan. Karena saya merasakan juga di sini energi kalian itu berat sahabat. Maksudnya energi berat itu seperti apa? Nah, maksud saya energi berat itu ya terkadang kalian masih dibikin capek, dibikin lelah, gitu loh. Baik secara pemikiran maupun mungkin secara mental ataupun tindakan. Karena apa? Karena mungkin suatu pekerjaan ataupun karir ya, ketika kalian ingin mengejar target ini banyak gagalnya, gitu loh. Jadi masih banyak problem dan itu menghalangi untuk apa ya, untuk mencapai suatu kelancaran masalah target-target kalian sendiri. Kayak seperti itu ya. Ini kayaknya sih sahabat Virgo terkuras ya energinya ya. Selalu mikir dan mikir gitu loh. Ingin mencari bagaimana biar ada perkembangan, biar ada peningkatan. Nyatanya yang saya rasakan di klub pertama di sini ya masih banyak yang belum bisa mencapai sesuai ekspektasi. Seperti itu ya. Next kita cari informasi di kartu kartu. Ini muncul petunjuk Ace of Wand ya. Sobat ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo di kartu kartu ini kayaknya sih akan bagus ya. Bisa saja apa yang selama ini kalian pikirkan, apa yang selama ini mungkin kalian perjuangkan, ini akan bisa mendatangkan sebuah hasil sobat. Alias ada keterwujudan dan itu akan bisa sesuai ekspektasi kalian loh. Tapi ingat ya, tapi perlu diingat sekali lagi, ketika kalian adanya sebuah kesulitan gitu loh. Nah, di kartu S01 di sini dipesankan buat semua sahabat Virgo ya, kalian harus mengolah secara pemikiran sobat. Artinya ya gunakan kecerdasan kalian mungkin ataupun gunakan kepintaran kalian, munculkan ide ataupun cari jalan keluar dan jalankan. Maka di situ insya Allah akan ada sebuah pencapaian sobat. Ini pencapaian kalian sangat kuat loh. Kenapa saya berani memastikan bahwa sahabat Virgo ketika ada semangat pasti bisa untuk mencapai ya, karena energi semesta ini kayaknya sedang membantu kalian kali ini, lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni.
Ingat ya, ini kayaknya sih energi semesta juga sedang membantu kalian, akan mempermudah jalan kalian ketika kalian ingin mengejar target biar sesuai ekspektasi. Insya Allah di sini akan diberi kemudahan-kemudahan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, meskipun petunjuknya itu bagus, semuanya itu kan tidak terlepas dari orangnya sendiri, sobat. Bagaimana, apakah mau menjemput keberuntungan itu sendiri dengan cara apa? Ya tetap pendekatan doa sama sama kuasa, juga adanya sebuah ikhtiar-ikhtiar, baik ikhtiar secara logika ataupun ikhtiar secara non logika. Nah, itu ya yang harus dipahami. Biar apa? Biar ada sebuah pencapaian. Next, lanjut ya. Di keuangan atau rezeki. Virgo, kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, di faktor keuangan ataupun rezeki, ini kayaknya sih secara keuangan mungkin masih banyak ini yang belum stabil. Artinya masih banyak yang mengalami kesulitan, kewalahan, karena mungkin kebutuhan kalian ini cukup besar ataupun cukup banyak gitu loh. Buat bayar ini, bayar itu, buat beli ini, beli itu, dan itu tidak bisa ditunda mungkin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Entah yang saya rasakan ini, entah ini sudah kalian rasakan mulai dulu ataupun kemarin. Nah, ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin ya mungkin sempat stabil. Nah, ini waspada. Lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kayaknya sahabat Virgo banyak yang kewalahan ini seputar keuangan. Di samping itu kan ada penurunan, sobat. Nah, gitu loh. Jadi mungkin untuk membeli ini, membeli itu, membayar ini, membayar itu, bisa saja akan semakin kesulitan ini sahabat Virgo. Karena saya merasakan sekali lagi energi kalian juga beban berat di sini. Gitu loh. Selalu adanya sebuah pemikiran, gitu. Selalu mungkin adanya rasa capek, lelah, karena memikirkan seputar keuangan yang tak kunjung stabil. Alias apa? Ya lebih besar pengeluaran daripada masukan. Next ya, kita cari informasi di kartu konfirm. Di sini muncul petunjuk 4 koin ya, sama. Kalau di asmara tadi klub pertama 4 koin, tapi kalau di keuangan atau rezeki kartu konfirm kalian muncul juga 4 koin. Ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sobat Virgo di kartu konfirm ini memberikan sebuah petunjuk bahwasanya terkadang sahabat Virgo ada sebuah angan-angan gitu loh. Mungkin ada sebuah harapan, ada sebuah pemikiran di mana kalian berharap akan adanya sebuah kestabilan ya sobat. Gitu loh. Mungkin ada kelancaran lah. Gitu loh. Nggak tahu dari mana datangnya rezeki, bisa terduga maupun tak terduga. Itu yang sedang kalian harapkan. Jadi betul-betul apa ya sahabat Virgo itu yang saya rasakan energinya kalian ini betul-betul menanti ataupun menunggu ataupun berharap gitu loh. Misalkan nih, kapan saya mendapatkan sebuah rezeki gitu. Kapan saya mendapatkan sebuah pemasukan-pemasukan keuangan. Sedangkan apa? Sedangkan secara kebutuhan ini semakin besar ataupun semakin banyak. Nah, disitulah kalian terkadang apa ya timbul renungan, mikir, akhirnya seperti itu sahabat ya. Dan kayaknya sih di sini sahabat Virgo apa ya betul-betul ingin menjaga gitu loh. Ya karena mungkin kalian sudah tahu bahwa secara keuangan ini sudah mulai menurun. Nah, itulah maksud saya. Makanya saya barusan mengatakan ya, ini kayaknya sahabat Virgo ini sedang menjaga agar mungkin ya tidak semakin minus gitu loh. Agar mungkin ya tidak bertambah dibikin susah ketika memang adanya kebutuhan. Ini yang saya rasakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next terlepas dari apapun itu, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, next sekali lagi sesuai tema ya. Saya membongkar ya, saya bongkar peristiwa ini bakal terjadi dan kira-kira seperti itu untuk masalah tema.
dan sudah saya bongkar barusan. Kalau kalian menyimak satu persatu, entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di rezeki ataupun keuangan, pasti kalian memahami. Kira-kira seperti itu ya, apa yang saya maksud, apa yang saya temakan. Oke ya, next. Setelah saya deteksi cara penerawangannya, memasuki minggu terakhir bulan Juni, apakah seputar peristiwa di asmara ini akan penuh keberuntungan atau justru akan adanya ketidakberuntungan gitu. Nah, setelah saya presentasikan ya, ini bisa dikatakan masih cukup aman ya, bisa dikatakan ya 60% lah. Ini sahabat Virgo kayaknya akan penuh keberuntungan. Jadi ketika kalian mendapatkan masa-masa di mana kesulitan tentang asmara, banyak problem lah, masih ada konflik lah, entah berat entah ringan, ini kayaknya akan bisa selesai sobat. Ingat ya, akan bisa selesai ketika memasuki minggu terakhir bulan Juni. Mantap ya. Jadi apa yang kalian harapkan ini kayaknya akan terwujud sesuai keinginan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Mantap ya. Nah, apakah semua? Ya tidak, hanya sekitar 40%. Mungkin yang masih kesulitan. Karena saya merasakan yang 40% ini energi kalian stuck. Nah, jadi ketika terhantam masalah pun mungkin masih belum bisa menemukan penyelesaian. Kira-kira seperti itu ya. Next, lanjut ya. Setelah saya deteksi secara penerawangannya, memasuki minggu terakhir bulan Juni, ini kalau saya presentasikan sih, apakah peristiwa di masalah pekerjaan ini akan penuh roda keberuntungan atau tidak? Ya, sekali lagi, kalau saya presentasikan ya di sini ya bisa dikatakan masih 50-50 ya sahabat Virgo. Bisa saja kalian memasuki minggu terakhir bulan Juni akan ada sebuah keberuntungan. Gitu. Akan ada pencapaian sesuai harapan kalian. Ya bisa saja secara target itu akan dengan mudah bisa kalian dapatkan coba. Kayak seperti itu ya. Cuman hanya saja harus waspada. Yang 50% satunya ini kayaknya masih banyak dari sahabat Virgo yang mungkin kesulitan untuk mencapai target, mewujudkan harapan impian dan lain-lain. Karena sekali lagi saya merasakan yang 50% satunya ini energi kalian stuck juga, tidak ada pergerakan di situ. Nah, bisa saja di situ kalian terkena imbas adanya sebuah energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic. Sehingga apa? Ya sehingga berpengaruh sobat. Aura kalian tertutup sehingga berpengaruh di pekerjaan. Ini Virgo kena, ada yang juga di asmara, ini Virgo kena. Nah, jadi masalah-masalah yang timbul ini jelas sobat, adanya sebuah efek. Gitu. Efek apa ya? Termasuk ke energi negatif dari orang iri, orang toksik, yang nggak suka melihat kalian bahagia, yang nggak suka melihat kalian berhasil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi semoga bisa dipahami. Jadi 50-50 ya di sini ya. Lanjut. Di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangannya, memasuki minggu terakhir, apakah peristiwa di keuangan ataupun rezeki ini akan penuh keberuntungan atau ketidakberuntungan? Ya, setelah saya deteksi barusan cara penerawangan, kalau saya presentasikan saya di sini waspada ya Virgo ya. Ini kayaknya memasuki minggu terakhir bulan Juni ini banyak dari kalian yang mungkin secara keuangan ataupun secara finansial ini banyak yang anjlok ya. Itu. Ya bisa dikatakan 60% ini kalian belum ada keberuntungan. Ingat 60% loh. Banyak yang anjlok lah, banyak yang turun, banyak yang kesulitan. Gitu. 60%. Sebetulnya rezeki kalian kuat, lancar sebetulnya rezeki Virgo ini. Ya tapi apalah daya memang ada sebuah energi yang menghalangi sobat. Gitu. Jadi keuangan rezeki yang mau milih sama kalian ini terhalangi, bahkan bisa semental. Gitu. Kenapa seperti itu? Jelas karena kali ini banyak dari sahabat Virgo yang tertembak di faktor keuangan atau rezeki. Ini saya mengatakan dengan jelas dan dengan tegas ya untuk sahabat Virgo ya. Jadi sekali lagi perlu diingat ya, memasuki minggu terakhir bulan Juni justru kalian ini banyak loh yang tertembak di faktor keuangan atau rezeki. Makanya terdeteksi secara persentase sih tinggi 60%. Belum banyak yang diuntungkan. Mungkin hanya sekitar 40% saja ya yang mungkin adanya sebuah keberuntungan. Ini yang saya rasakan. Nah, tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Kalian masuk yang
60% atau 40. Ketika masuk yang 60%, ya kalian harus segera berbenah diri sobat, introspeksi diri. Sering saya mengatakan, ketika kalian adanya sebuah masalah di faktor apapun, coba sikapi secara pemikiran jernih, rasakan dengan energi batin ataupun hati. Nanti di situ kalian akan dapat jawaban. Nah, masalah yang terjadi itu masih logika atau non logika. Ketika ranahnya sudah masuk di non logika, terus kalian mencoba untuk menyelesaikan di logika, nggak akan ketemu, nggak akan nyambung. Sama persis seperti apa kebanyakan sahabat di cenderung batin yang sudah konsultasi sama saya, rata-rata seperti itu. Jadi mereka ini kurang tepat, seharusnya diselesaikan non logika tapi dilogikakan, maka yang terjadi apa, hancur-hancuran, habis-habisan, baru adanya penyesalan yang luar biasa di situ. Nah, jangan sampai, maksud saya itu jangan sampai sebetulku kali ini salah untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau sekali lagi, kalau ranahnya non logika, ya selesaikan secara energi sobat. Ini adalah energi negatif biar aura kalian terbuka, sehingga apa, roda keberuntungan di faktor apapun itu akan sering menghampiri dalam kehidupan kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi next ya, tetap semua informasi yang sudah saya sampaikan sobat, sering saya mengatakan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian gitu. Karena apa sih? Ya karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini kan bersifat general ranging, energinya itu luas, mengacak gitu. Gak tahu ini energi siapa yang tarik masuk gitu loh. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Bisa saja ini energi kalian yang sudah ketarik. Ya. Entah kalian mungkin yang sudah bergabung, atau mungkin kalian yang sedang menonton saat ini, bisa saja energi kalian itu ketarik sobat dan termanifestasi, maka muncullah petunjuk-petunjuk seperti ini, dan inilah informasi buat kalian. Makanya ketika mungkin kalian penasaran ya, ataupun mungkin merasakan kok cocok ya seperti perjalanan hidup saya sampai saat ini, ketika mau dapat keberhasilan selalu gagal, selalu kandas, ketika dapat keberhasilan pun jauh dari ekspektasi. Ketika kalian merasakan seperti itu, ingat ya. Nah, jika pun perlu dikonsultasikan, monggo konsultasikan secara pribadi. Biar apa? Biar dapat jawaban yang tepat, akurat. Apalagi ketika ada konflik ataupun masalah, saya akan membantu memberikan solusi-solusi. Nah, apalagi ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura, ya, maka saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali, sehingga apa, langkah kedepannya lebih tertata ya, dan penuh roda keberuntungan. Jangan dibiarkan sobat. Kalau secara logika sih mungkin masih sedikit aman ya, tapi kalau ranahnya sudah non logika, ketika dibiarkan ini nggak aman. Karena apa? Karena musuh kita itu tak kasat mata. Nah, makanya harus eh, harus dilawan juga dengan energi juga. Gitu loh, ya. Biar tidak menggerogoti, biar tidak semakin hari semakin terpuruk, semakin habis-habisan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi next, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan tetap ya, pembacaan yang baik sobat, jadikan semangat motivasi, syukur, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum jadi, meskipun belum merasakan, karena ucapan doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada temannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Ketika apa? Ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Kan seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah, kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita, karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Virgo. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dan menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.